I'm back. We back. Ha. You ain't ready. Yo, I come through, better come to, not pick up in a Oke geng, assalamualaikum. Hari ini berjumpa lagi di channel aku, dan kali ini kita ada kesempatan buat sebiji motor Yamaha Igo S FI, dimana masalah dia nih cek engine nih dia marak ya, ataupun dia hidup. Oke, dan kita akan tengok apa sebenarnya masalah bila cek engine nih menyala. Oke, kita akan buat perkiraan dan kita akan tunjuklah perkiraan dan maksud setiap nilai itu apa yang bermasalah. Oke, ini untuk motor Yamaha Igo S FI, dan motor yang lain-lain lah ya, lebih kurang sama juga kalau untuk motor Yamaha. Oke, kunci, tengok, 1 lambat, 2 lambat, 3 lambat, 4 lambat, 1 2. Oke, jadi bermaksud 4 lambat 2 kali cepat, jadi dia bermaksud ialah 42 ya, kod dia 42. Kalau untuk kedipan dia lambat tuh dia maksud dia ialah 10 ya, nilai dia 10. Jadi dia 4 kali berkelip tuh secara lambat, jadi bermakna dia 40 dia punya nilai, dan 2 kali itu dia laju. Jadi kalau 1 kali dia laju tuh maksud nilai dia 1 lah ya. Jadi dia berkedip 2 kali laju, jadi bermakna 42. Kod 42 untuk motor Yamaha ini ialah speedometer ya, ataupun meter nih meter nih tidak berfungsi ataupun tidak berjalan ya. Kalau untuk motor FI skuter nih, bila meter nih tidak bergerak secara otomatis, dia akan naik cek engine nih. Jadi untuk memastikan sama ada betul-betul meter nih yang problem ataupun macam mana, kita cek dia punya kabel, sama ada kabel dia tuh putus ataupun macam mana. Oke, kita try buka dulu. Kabel dia ini pun masih ori lagi, nggak pernah buka, tidak pernah tukar. Oke, ini untuk kita memastikan sama ada kabel putus ataupun meter gear ini yang pecah ataupun patah ya, ataupun dari segi rim. Kalau rim dia tuh pecah, dia punya loop dalam nih, itu pun akan jadi penyebab juga meter tidak gerak ya. Sebab motor FI ini kalau meter dia tidak gerak, jarum tuh tidak gerak, dia menyebabkan nanti cek engine tuh marak. Betul lah, memang nih kabel yang putus geng, nih kurang nampak. Dia punya sambungan nih tinggal nih. Jadi betul lah, kita punya tekaan memang kabel yang putus, bukan dari segi meter gear yang putus ataupun meter ataupun benda lainnya. Ini kabel yang problem ya. Oke, jadi sekarang nih macam mana untuk kita menghilangkan cek engine tuh tanpa mengganti kabel. Sebenarnya yang kita mau tunjuk yang itulah sebenarnya ya. Kalau untuk tukar kabel nih semua pun sebenarnya boleh buat kan. Kalau sudah nampak masalahnya itu ialah kabel, kita boleh terus ganti ya. Tapi kalau untuk area tempat aku nih, kabel untuk ori nih ya, ori FI, dia memang susah dapat geng ya. Kadang-kadang kalau kita beli pun di kedai spare part, dia orang akan bagi Igo S version carburetor, sebenarnya tidak sama. Tapi kalau kamu kadang-kadang beli, kalau untuk tempat aku lah ya, kalau tempat lain aku tidak pasti, tapi kalau tempat aku nih di mana-mana bengkel, kadang-kadang kalau kita beli kabel untuk FI ini, dia akan bagi kabel Igo S version carburetor. Masuk memang masuk, tapi dia sekejap siap pakai geng. Kadang 2 hari pakai dia akan problem lah meter tuh, dia akan gerak-gerak macam tuh. Lepas tuh kadang kita berjalan, meter tuh akan turun sendiri, lepas tuh dia naik balik. Dia akan jadi kacau lah, maksudnya macam tuh ya. Jadi kena pakai memang khas untuk Igo S FI, kalau boleh yang original. Memang ada juga original jual tempat aku nih, tapi harga dia memang harga Yahudi. Jadi sekarang nih untuk kita menyelesaikan masalah nih sebenarnya cukup senang geng. Ini memang ilmu yang betul-betul yang kurang pernah tahu betul-betul lah ya. Ramai yang belum tahu lagi cara dia ini macam mana. Oke, ini kabel lama. Oke, kabel lama geng. Oke,
kabel lama. Aku nggak ganti, tapi aku menghilangkan logo engine yang marak tuh. Macam mana cara dia? Jom. Oke, bagian ini kita sudah buka dan kepala pun kita sudah buka, dan kita akan tunjuk, geng. Kita tunjuk cara dia. Oke, ini aku belum repair lagi. Aku tunjuk dengan korang lah. Dia punya lampu tuh masih hidup. Oke, bila kita on kunci, dia akan hidup. Ya, oke itu 1, 2, 3, 4, 1, 2. Oke, 2 kali laju. Oke, bermakna 42 lah ya. Kode dia yang bermasalah ialah speedometer macam yang kita tunjuk tadi. Kita off dulu. Cara dia macam ini, geng. Oke. Oke, kurang nampak sini. Ini speedo lama dia yang putus. Ini pun memang sudah jam. Memang pusing pun tidak boleh, geng. Dan aku perlukan nih. Sebenarnya ini dawai kabel meter untuk motor apa-apalah. Yang penting dia sama jenis macam ini. Dia sama bentuk dengan ini. Sebab ini aku mau guna, cuma ini jam. Ya, aku nak boleh tarik dah, geng. Biasa aku guna benda ni je. Tapi disebabkan dia sudah jam, aku tak boleh cabut lah. Yang ni aku ambil aku punya kabel meter untuk aku tunjuk dengan korang lah. Ya, sebenarnya kamu boleh guna yang sudah putus pun boleh guna. Yang penting dia ada bentuk ni lah, macam yang ni. Untuk kita masukkan dalam, geng. Macam ni cara dia, geng. Korang nampak betul-betul. Masukkan dia macam ni. Kasih dia cun sikit. Lepas tu, bila kamu sudah masuk, ini sudah rapat. Korang pusing pelan-pelan, slow. Ambil sikit-sikit. So di sini dia ada sensor. Dia macam bukan sensor lah, dia macam ada 2 wire. Bila masa kabel ni putus dan dia secara otomatis berkena dengan wire tu, lampu merah tu akan hidup ataupun lampu cek engine tu akan hidup. Tapi kalau secara kebetulan kamu bawa motor tu, kabel tu putus, dia tidak berkena dengan tu wire. Itu kadang-kadang dia tidak akan hidup lah. Dia punya logo engine tu. Ya, sebab tu kadang-kadang ada motor nih, setengah motor lah. Ya, putus kabel tapi cek engine tu tidak hidup. Ya, sebab dia secara kebetulan dia tidak berkena. Jadi sekarang ni kita cari dia punya timing tu supaya wire tu tidak berkena. Maksudnya dia tidak berkonek lah. Ya, dengan sensor dalam tu. Oke, ini kita pusing secara pelan-pelan, ikut lawan jam lah, lawan jam. Ya, kita pusing pelan-pelan. Sambil kita pusing pelan-pelan nih, kita akan hidupkan kunci ini lah, sama ada logo engine tu hilang atau tidak. Andai kata kamu sudah pusing pelan-pelan macam ni, pas tu on kunci dia hilang, bermakna dia sudah cun lah, dia punya timing tu. Ya, tapi kalau masih hidup, kamu pusing lagi pelan-pelan sampai dapat. Ya, macam ni kita tunjuk. Aku pusing pelan-pelan nih, geng. Aku pusing pelan-pelan, pusing sekali dulu. Lepas tu aku on kunci. Tengok dia hilang atau tidak. Pusing sampai dapat, geng. Oke, kalau untuk cara pemusingan dia tuh sebenarnya mana-mana pun boleh. Bela pusing, bela ikut arah jam ataupun ikut jam pun sebenarnya dia boleh. Tidak masalah. Ya, sebab sekarang ini kita cuma mau cari dia punya timing. Supaya kabel dalam tuh, kabel sensor tuh tidak berkena. Oke, sambil kita off kunci, pusing pelan-pelan. Yang mana kurang selesa lah. Pusing belah kanan boleh, belah kiri boleh. Yang penting kamu dapat timing dia tuh. Cari sampai dapat, geng. Ini udah dapat, geng. Kita udah dapat. Oke. Ini hidup ya. Minyak hidup. Kita try dulu off. Oke, ini aku off. Lepas tuh aku on balik. Oke. Dia sudah hilang, geng. Kurang nampak. Cara dia cukup senang. Nih yang kita bagi cun tadi, dia punya timing tuh. Kita tarik pelan-pelan, jangan sampai dia gerak lagi. Saat dia gerak nanti dia connect macam asal tadi. Oke, mantap. Yang ini kita guna. Kamu boleh guna yang sudah putus pun tidak masalah. Yang penting dapat pusing lah kedudukan dia itu. Ini sudah mantul. Kurang nampak.
sudah hilang, geng. Nah, aku on. Nah, sebenarnya untuk cek engine nih, kamu tidak boleh biar dia hidup terus ya. Dia punya pengaruh ataupun dia punya efek akan menyebabkan baterai itu cepat rusak ya, sebab dia on terus. Dan lagi satu, bila dia on nih, kamu maksudnya ndak bagi dia settle, itu yang menyebabkan nanti bila ada satu masa sensor ada problem, dia tidak akan boleh detect lah, ataupun dia tidak akan boleh bagi kamu warning sama ada motor ini betul-betul ada masalah macam itu. Sebenarnya ini kena mati. Kalau dia hidup, itulah yang macam aku cakap tadi, nanti ada sensor yang problem dan tidak akan boleh bagi tahu kamu, sebab dia sentiasa hidup. Jadi kita pun tidak tahu sama ada motor ini ada masalah atau tidak. Jadi perlunya kena mati inilah, orang nampak. Nih, meter aku lepas, dia tidak hidup. Dia dah pasang pun, tapi dia tidak hidup, dia sudah mati. Nah, macam yang kita tunjuk tadi lah, dia sudah mati, geng. Oke, kunci on. Itu sebenarnya dia punya cara yang paling senang. Oke, sebenarnya kamu boleh tukar juga lah dia punya kabel nih, tapi itulah yang aku bagi tahu, korang kena pakai kabel yang betul-betul untuk EGOS FI. Jangan pakai EGOS jenis yang nih. Version carburetor enggak sama ya, kena tahu ataupun kena paham betul-betul lah. Jadi kalau misalnya kata kamu nak mau tukar kabel nih, ataupun kamu mau jimat kos lah, jimat kos, tidak mau bagi hidup, kamu boleh ikut cara macam aku tunjuk tadi ya. Masukkan dawai itu macam nih, pusing pelan-pelan, cari dia punya timing sampai dapat. Insya Allah tetap dapatnya, cuma perlukan kesabaran lah, sebab dia kena cari timing betul-betul, dia tune baru dia akan hilang. Cek engine nih. Oke. Sebenarnya motor nih kita ada project juga masalah starter dia, tapi nanti kita akan buatkan video juga, dan ini pun kita buatkan video, jadi biar kamu lebih paham lah untuk semua masalah-masalah motor. Oke, ini semua sudah settle, cek engine pun sudah hilang, semua sudah settle lah. Aku harap video ini bermanfaat untuk orang lah, dan dapat kamu pelajari. Cukup mudah dan senang untuk menyelesaikan masalah motor selagi kita masih mau belajar, ataupun selagi kita mau rasa diri kita nih belum cukup pandai ya. Jadi kita kena rajin belajar untuk menyelesaikan semua masalah-masalah motor. Oke, itu saja untuk perkongsian hari ini. Kita jumpa di next video. Thank you.